Tentang Nantes, Juventus lakoni laga hidup dan mati. Wakil Italia, Juventus, dijadwalkan akan bertandang ke Stade de la Bajoire, Prancis, untuk pertandingan leg kedua playoff Liga Eropa 2022-2023. Menghadapi laga krusial ini, anak asuh Masaligi diminta untuk tetap fokus dan menganggap ini sebuah laga final. Leg pertama babak playoff Liga Eropa antara Juventus kontra Nantes, 17 Februari 2023 berakhir imbang dengan skor 1-1 Juventus di stadion. Itulah mengapa Bianconeri membawa misi untuk mendapatkan kemenangan di leg kedua agar bisa lolos ke babak 16 besar. Tidak adanya keuntungan gol tandang membuat Juventus harus bersiap bertanding sampai perpanjangan waktu. Walaupun dari 5 penampilan Nantes di Ligue 1 hanya berhasil mendapatkan 2 kemenangan dan 1 kali seri, hasil 5 di Turin Jumat lalu menjadi beban tersendiri untuk klub berjuluk Sinyonya tua tersebut. Ini sangat sulit bagi Juventus yang belum pernah meraih kemenangan tandang di Eropa sejak perjalanan ke Zenit pada Oktober 2021. Tekanan yang didapat Juventus makin diperparah dengan beberapa pemain inti yang tidak dapat bertanding dan komentar dari pelatih Nantes yang memojokkan Juventus. Semua tekanan ada pada Juventus yang akan dipermalukan jika kalah dalam babak playoff ini, sedangkan Nantes tidak akan rugi, kata Antonio Combiare dalam konferensi persnya jelang leg kedua ini. 4 kemenangan dari 5 pertandingan di Serie A bisa menjadi bekal yang bagus untuk anak asuh Allegri. Tetapi, penyerang dan gelandang inti mereka yang cedera menjadi kerugian lainnya. Federico Chiesa, Paul Pogba, dan Arkadiusz Milik, dan Fabio Miretti belum melakukan perjalanan ke Prancis karena cedera. Sayangnya, Chiesa absen. Tapi wajar jika Anda sudah absen 10 bulan karena operasi lutut. Butuh waktu untuk pulih kembali, tambah Allegri dalam konferensi persnya. Allegri harus memutar otak untuk menemukan formula terbaik untuk timnya. Adanya kemungkinan untuk bermain sampai waktu tambahan membuatnya harus berhati-hati. Skuad harus bermain dengan pendekatan yang tepat. Kami tidak boleh memberikan Nantes melakukan apa yang kami lakukan di leg pertama. Kami juga harus ingat pertandingan ini bisa berlanjut ke perpanjangan waktu. Jadi kami tidak bisa bermain dengan 3 pemain di depan kami. Membutuhkan pemain yang bisa keluar dari bangku cadangan dan mengubah permainan, jelas Allegri. Melawan Nantes itu tidak mudah. Nantes memiliki beberapa pemain bagus, seperti Ludovic Blas, dan para penyerang mereka cenderung untuk membantu pertahanan. Mereka berbahaya dalam serangan balik, ibunya. Kuatnya Nantes dalam serangan balik harus diantisipasi oleh Juventus. Keseimbangan di setiap lini harus dipikirkan secara matang jika gawang mereka tidak mau dibobol oleh skema yang disiapkan tuan rumah. Walaupun belum memutuskan siapa yang menjadi starter antara Juan Cuadrado dan Matias De Sciglio, Locatelli sebagai gelandang bertahan perlu diturunkan sejak awal laga. Diskorsnya Manuel Locatelli di Serie A untuk derby della Mole mendatang melawan Torino membuka kesempatan dirinya untuk bertanding. Selain kualitas teknisnya, Manuel juga memiliki kualitas moral yang membuatnya menjadi pemain Juventus yang sesungguhnya, baik sekarang dan di masa depan. Dia memiliki DNA dari seorang pemain yang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun di Juventus, jelas Allegri. Paulo Dybala terancam larangan sebulan bertanding, imbas dugaan kesepakatan dengan Juventus. Kabar buruk bagi Paulo Dybala, striker AS Roma ini kini terancam terkena hukuman larangan bertanding selama 1 bulan. Paulo Dybala menghadapi larangan 1 bulan atas dugaan kesepakatan dengan Juventus. Dikutip dari Live Soccer TV, pemain asal Argentina, Paulo Dybala diminta untuk menjawab pertanyaan terkait investigasi Prisma yang bisa membuat Juventus terdegradasi ke Serie B. Investigasi terhadap Juventus atas dugaan penyimpangan mereka dapat berdampak besar pada perburuan gelar Serie A. Karena pernyataan Paulo Dybala baru-baru ini kepada otoritas Federasi Italia dapat membuat pemain Argentina itu terkena hukuman. Dan setelah muncul sebagai saksi skandal yang membuat Juventus kehilangan poin, dia bisa dilarang selama 1 bulan karena dugaan pelanggaran aturan entitas. Menurut sebuah laporan La Repubblica, Dybala adalah bagian dari skema di mana Juventus diduga membuat peraturan ilegal dengan beberapa pemain sepak bola mereka untuk melunakkan dampak pandemi COVID-19, yang membuat mereka berjanji untuk membayar gaji pemain mereka yang tertunda jika mereka setuju untuk mengambil gaji selama bulan-bulan tersebut. Masalah utamanya adalah
Juventus melaporkan bahwa para pemain mereka telah menyerahkan hak untuk menerima uang itu, memberi Juve opsi untuk membuat laporan keuangan palsu. Dalam kasus Dybala, masalah terungkap setelah salah satu pengacaranya mengajukan gugatan terhadap Juventus untuk pembayaran tertunda untuk perpanjangan kontrak sang pemain, yang tidak pernah sampai ke Paulo Dybala dan dilaporkan oleh Juventus. Membayar pemain sepak bola sebagai bonus untuk perpanjangan kontrak adalah ilegal di Italia, dan itu akan menjadi penyebab Dybala diskors. Jika tindakan Juventus dikonfirmasi, Bianconeri dapat diberikan pengurangan 22 poin lagi, yang dapat membahayakan tempat mereka di Serie A musim depan. Ancaman hukuman untuk Paulo Dybala itu muncul berdasarkan investigasi terkait dengan Juventus. Menurut surat kabar La Repubblica, Paulo Dybala telah diwawancari oleh Guardia di Finanza, Italia untuk kedua kalinya. Wawancara itu dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan keuangan terhadap Juventus. Dan striker Roma, Paulo Dybala, beresiko diskors sebulan. Striker Argentina itu termasuk di antara para pemain Juventus yang setuju untuk menyerahkan gaji 4 bulan pada tahun 2020 selama puncak pandemi Covid, ketika masih belum jelas apakah musim dilanjutkan. Namun, dia dan pemain lain diduga menerima gaji setidaknya 3 bulan di bawah meja. Ini bertentangan dengan pasal 31 Kode Keadilan Olahraga, yang menyatakan pemain dan klub tidak diizinkan untuk menyepakati kompensasi di luar aturan federal. Menurut surat kabar La Repubblica, Dybala diwawancara oleh Guardia di Finanza di Roma pekan ini. Petugas melakukan perjalanan ke Roma dan Turin untuk mendengarkan pemain asal Argentina itu untuk kedua kalinya. Penyelidik yakin Dybala menerima 3 juta euro sebagai kompensasi setelah Juventus menolak memperpanjang kontraknya tahun lalu. Juventus memasukkan angka yang sama dalam neraca mereka di antara penyediaan resiko. Diyakini bahwa Juventus berhutang 3,7 juta euro kepada pemain tersebut setelah manuver gaji yang diselidiki oleh Kejaksaan Turin. Jika Dybala dinyatakan bersalah menerima pembayaran di bawah meja, maka dia bisa dilarang setidaknya selama 1 bulan.